seorang dari 11 pemuda itu mengintip ke dalam rumah. Ada sosok yang berbalut selimut di atas ranjang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menggebrak pintu rumahnya dan ketika bersiap menghunjamkan pedang, mereka bersiap untuk membunuh. Ditarik dulu kan selimutnya. Ketika mau membunuh, ditarik dulu selimutnya. Nah, ternyata yang ada di situ adalah sosok Ali bin Abi Thalib. Mereka langsung tanya, kemana Muhammad? Aku tidak tahu, jawab Ali bin Abi Thalib tanpa ragu. Lalu para pemuda itu pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah dan mereka justru mencarinya di sekitar Makkah. Nah teman-teman, seperti itulah kekuasaan Allah. Jika Allah ingin melindungi hambanya, maka tidak akan ada yang dapat mencelakainya, entah bagaimana perlindungan Allah terhadap hambanya itu. Dan orang yang menolong agama Allah pastilah akan ditolong oleh Allah dari gangguan orang-orang yang memusuhinya. Betapa ujian yang didapatkan oleh Rasulullah untuk berdakwah itu sangat berat. Jadi teman-teman, kita harus semangat juga untuk menolong agama Allah. Karena Allah berjanji, siapapun yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Oke, di sini Usina minta untuk tugasnya. Di sini ada 2 ayat Al-Qur'an. Usina minta teman-teman menulis 2 ayat Al-Qur'an ini di buku lalu diberikan ke Usina. Jangan lupa artinya juga. Jadi ayat dan artinya seperti itu. Nah, untuk yang halaman 12 itu ada ayat. Nah, ayat di situ tidak dituliskan surat apa, ayat berapa. Tugas teman-teman yang kedua adalah mencari ini ayat dari surat apa dan ayat keberapa. Bisa teman-teman cari lewat internet atau langsung lewat Al-Qur'an, lewat aplikasi, boleh. Yang penting teman-teman tahu ini surat apa, ayat berapa. Seperti itu ya. Lalu untuk evaluasinya juga jangan lupa dikerjakan. Ya. Ini ada soal di halaman 15 dan 16. Insya Allah akan difoto, nanti Usina cek. Oke. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk yang C di halaman 16 berlatih musyawarah. Insya Allah nanti Usina umumkan kelanjutannya melalui grup WhatsApp. Jangan lupa ayah bunda diingatkan untuk selalu mengecek di grup WhatsApp. Seperti itu. Jazakumullah khairan teman-teman. Akhir kata Usina ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi sirah tentang Nabi Muhammad. Nah, kemarin setelah para penduduk Madinah berbaiat kepada Rasulullah, nah orang-orang kafir Quraisy mendengar hal ini, mereka sangat geram, mereka marah karena Nabi Muhammad memiliki pengikut yang sangat banyak di Madinah. Dan mereka juga tahu bahwa orang Madinah yang memiliki saudara di Mekah saling berinteraksi. Nah, mereka marah, akhirnya mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat di mana para pembesar-pembesar Quraisy ini berkumpul. Mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Ini bagaimana ini Nabi Muhammad ini kok berdakwah terus, pengikutnya banyak terus, kita harus menghalangi. Akhirnya ada yang usul bahwa kita harus membunuh Muhammad sebelum ajaran Islam ini tersebar kemana-mana. Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy itu saling usul, ayo tiap-tiap suku memberikan satu pemuda yang paling kuat dan kita beri pedang untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Jadi membunuhnya, mereka itu berencana membunuh Nabi Muhammad secara ramai-ramai di depan rumahnya Nabi Muhammad itu sendiri. Sudah, akhirnya terkumpullah 11 orang pemuda yang sangat kuat. Mereka diberi pedang, mereka berkumpul di depan rumah Nabi Muhammad. Setelah itu
Nabi Muhammad yang mengetahui hal itu dan juga sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib menawarkan diri untuk menggantikan Nabi tidur di tempat tidur Nabi. Saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib masih kecil, baru berumur 9 atau 10 tahun. Nah setelah itu akhirnya atas izin Allah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar keluar dari rumah Nabi Muhammad melewati para pemuda itu, tapi para pemuda itu dibutakan matanya oleh Allah sehingga mereka tidak bisa melihat ketika Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah melewati pemuda-pemuda itu, sudah pergi dari sana, ada orang yang melintas. Mereka bertanya, kalian sedang apa di depan rumah Nabi Muhammad? Kami ingin membunuh Muhammad, kami menunggunya lewat dari pintu ini. Kata orang yang melintas tadi, Muhammad sudah pergi sejak tadi. Mana mungkin, kami sejak tadi ada di depan pintu Nabi Muhammad. Nah, itulah kuasa Allah, itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad selamat dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Nah begitu teman-teman. Kalau ada yang bertanya, apakah zaman sekarang ada yang seperti itu? Itu hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling beriman, manusia yang paling disayang oleh Allah, seperti itu.